Puji Tuhan, tema kita adalah tahun baru, harapan baru. Saudara punya harapan baru? Atau harapan tahun-tahun lalu yang dibawa ke tahun ini? Harapan baru, saudara ya. Atau yang mungkin saudara tidak punya pengharapan lagi. Sudahlah, berhenti berharap. Ya, justru jangan berhenti berharap, saudara ya. Berharap kepada Tuhan itu adalah yang terbaik, sebab Dia adalah sumber segala-galanya. Ya, di dalam suratan Roma pasal 15 ayat 13 katakan bahwa Allah itu sumber pengharapan. Ya, Dia sumber pengharapan dari sukacita, sumber dari damai sejahtera. Ya, Dia sumber dari kekuatan Roh Kudus. Dan Allah sumber pengharapan itu dikatakan akan memberikan kita berlimpah-limpah pengharapan. Ya. Bukan cuma satu, saudara. Berlimpah-limpah pengharapan. Ya, nah itu Allah kita. Ya, yang harus kita percaya dari tahun ke tahun harus kita imani. Dia tidak pernah berubah. Ya, kasihnya tidak pernah berubah. Nah, tema kita tadi saya katakan tahun baru, harapan baru. Di dalam kitab Ayub pasal yang keempat ayat yang keenam, ya. Di situ di dalam pasal 4 kita sudah mendapati bahwa Ayub sedang terpuruk, ya. Ayub sedang dicobai. Tetapi teman-temannya datang dan temannya berkata, "Bukankah takut akan Tuhan yang menjadi sandaranmu? Bukankah kesalehanmu yang menjadi pengharapanmu?" Ya. Nah, saudara, teman-temannya sendiri berkata, "Bukankah takut akan Tuhan yang menjadi sandaranmu?" Ya. Ayub hidup dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menjadi pegangan, menjadi sandaran hidupnya. Kesalehan, ya. Kesalehan itu adalah menerapkan firman Tuhan. Hidup sebagaimana seorang anak Tuhan, ya. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Bukankah kesalehanmu yang menjadi pengharapanmu? Jadi Ayub yang takut akan Tuhan, ya, dan hidup di dalam kesalehannya itu menjadi pengharapannya. Nah, tidak heran kalau kita melihat berkat Tuhan itu datang mengalir berlimpah-limpah dalam hidup Ayub. Ya, dia menjadi orang yang terkaya pada zamannya. Dia punya istri, dia punya anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, ya. Satu keluarga yang komplit. Dia dikenal di pintu gerbang, ya. Artinya dia menjadi orang yang terpandang. Karena apa? Karena takut akan Tuhan, menjadi sandaran, menjadi pegangan, saudara. Seringkali kita dengar ya, firman Tuhan mengajak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Memang benar, dengan takut akan Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita. Kesalehan itu kita jalankan menjadi pengharapan kita, ya. Kita akan melihat pertolongan Tuhan itu datang. Kita akan melihat berkat Tuhan itu dicurahkan, ya. Berkat Tuhan itu datang dalam hidup kita, bahkan dikatakan berlimpah-limpah. Nah, pagi ini saya ingin kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-18, ya. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 10, tetapi saya akan bacakan dari ayat yang pertama, ya. Kejadian 18 ayat pertama dan seterusnya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini." Ayat 5, biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau lakukan itu."
Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ayat yang ke-7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang baik dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Nah, saudara, dalam Kejadian 18 ya, kita melihat Allah Tritunggal datang kepada Abraham. Ya, ada 3 sosok yang dikatakan datang kepada Abraham. Ini adalah Allah Tritunggal datang kepada Abraham. Dalam pasal-pasal sebelumnya, pasal 15, Tuhan berjanji, Abraham, engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunanmu akan banyak. Pasal yang ke-17, ya, Tuhan kembali berkata kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa, ya. Keturunanmu akan menguasai bumi. Allah membawa Abraham keluar, ya, dan berkata, Abraham, coba lihat bintang di langit. Coba hitung kalau dapat, ya. Itulah yang akan menjadi keturunan. Begitu banyak keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Nah, saudara, kita sudah tahu cerita ini, ya. Apa yang terjadi kepada Abraham? Dia dipanggil keluar dari tanah airnya ketika dia berumur 75 tahun. Istrinya 65 tahun. Waktu dipanggil keluar, Allah sudah berjanji, ya, engkau akan termasyhur, engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Nah, tahun-tahun dilewati oleh Abraham, dia tidak punya anak dari Sarah. Ya. Begitu selanjutnya dia cuma terima janji. Tahun-tahun dilewati. Ya, tahun baru, harapan baru pastinya buat Abraham. Setahun lewat, 5 tahun lewat, 10 tahun lewat, ya, 15 tahun lewat. Sampai akhirnya dia menerima saran Sarah, ya, untuk punya anak dari Hagar. Nah, ini satu kesalahan, ya. Ya, saudara, yang akhirnya sampai saat ini kita melihat tidak adanya damai, ya, di antara keturunan ini dan keturunan ini, ya. Nah, tetapi kita akan melihat tentang pasal yang ke-18 ini. Saya katakan berkali-kali Tuhan berjanji kepada Abraham. Sekarang Allah datang kepada Abraham, Tritunggal Allah datang kepada Abraham. Yang saya perhatikan, ya saudara, dalam perenungan itu, ya, kita selalu mendapat sesuatu yang baru dari firman Tuhan, ya. Nah, pasal 18 ini ayat pertama dan selanjutnya yang sudah saya bacakan 10 ayat tadi. Saya melihat satu kebesaran hati Abraham yang luar biasa. Ya. Dia tidak marah sama Tuhan, saudara. Walaupun dia dikecewakan, ya, sampai umurnya sudah tua. Umur 99 tahun Tuhan datang lagi kepada Abraham dan memberi janji lagi, ya, sampai Abraham tertawa. Pasal 18 Sarah yang tertawa, ya. Karena mereka sudah tua-tua. Dan Allah berkata bahwa mereka akan punya anak. Tetapi ayat 1 sampai ayat 9, saudara lihat. Abraham nggak marah, saudara. Ya, begitu dia lihat ada 3 sosok yang datang, ya, dia tahu ini adalah Allah. Dengan semua kekuatannya datang kepada Abraham. Ya, Abraham tidak melengos, saudara. Dia tidak buang muka. Apa ini Tuhan datang sama saya, mau apa lagi? Sementara saya sudah tua, ya. Cuma janji-janji kosong. Abraham tidak marah, saudara. Itu yang saya perhatikan, ya. Bahkan dia menyembah sampai mukanya ke tanah dan dia berkata, Tuan, Tuan, ya.
tinggallah di sini, aku akan menyiapkan makanan. Dia cepat pergi kepada bujangnya, kepada istrinya, ayo siapkan makanan, kita kedatangan tamu istimewa. Sekali lagi dia tidak marah kepada Tuhan, saudara. Kebanyakan anak-anak Tuhan, ketika sesuatu terjadi, ya marah, ya kan? Marah sama Tuhan, ya. Dan saya perhatikan, kalau marah sama Tuhan itu, apa yang dilakukan, saudara? Ya kita, ya saya gitu ya, seharusnya jangan ya. Tetapi seringkali kita ketika marah sama Tuhan, kita melengos, saudara. Kita buang muka, ya. Kita nggak mau ke gereja, tidak mau ikut ibadah, tidak mau baca Alkitab, tidak mau berdoa, tidak mau menyanyi memuji Tuhan, ya. Semua yang berhubungan dengan hal-hal rohani, ketika kita marah sama Tuhan, kita nggak mau lagi ini, nggak mau lagi itu, ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia, ya. Yang di Zoom ini nggak ada, saudara, ya. Yang di luar-luar Zoom sana banyak, ya. Marah sama Tuhan, ngapain ikut Zoom? Marah sama Tuhan, ngapain ke gereja? Loh, saya ingin kasih tahu, ya. Ke gereja atau ibadah bukan kebutuhan Tuhan, saudara. Itu kebutuhan kita pribadi, ya. Memiliki satu penyembahan, ya, mempunyai satu pegangan seperti Ayub tadi. Takut akan Tuhan itu menjadi pegangan hidupnya. Beribadah kepada Tuhan bukan kebutuhan Tuhan, tapi kebutuhan kita manusia, ya. Nah, karena itu jangan marah sama Tuhan, saudara. Sebab satu hari kita akan butuh Tuhan, ya. Saya banyak melihat orang-orang yang marah sama Tuhan, nggak mau ke gereja, nggak mau ibadah, ya, nggak mau baca Alkitab, nggak mau tahu lagi tentang Tuhan, nggak mau tahu lagi tentang gereja, ya. Ya oke, Tuhan nggak dirugikan, saudara. Yang rugi kita sendiri, ya. Karena itu belajar dari Abraham, jangan marah sama Tuhan. Satu hari kita butuh Tuhan, ya. Cepat atau lambat kita butuh Tuhan. Ketika kita sakit, berapa banyak orang yang sakit mencari Tuhan. Siapa yang disebut kalau sakit, saudara? Oh, Gusti Allah, gitu kan? Ketika menghadapi musibah, ada gunung meletus, ada gempa, siapa yang dipanggil? Ya. Apa dia panggil istrinya, panggil suaminya? Teriakan pertama pasti Tuhan, tolong, gitu kan? Cari Tuhan, ya. Satu hari kita akan butuh Tuhan. Ketika kita sakit, ketika kita menghadapi maut, kita butuh Tuhan, saudara, ya. Karena itu jangan buang muka sama Tuhan, ya. Jangan melengos sama Tuhan. Kita butuh Tuhan, ya. Sorry, saya harus katakan ini. Dalam masa pandemi ini banyak anak-anak Tuhan yang merasa gak Tuhan-Tuhanan lagi. Jangan, saudara. Kita butuh Tuhan, ya. Sedapat mungkin kita terdaftar dalam satu komunitas gereja. Karena kondisi sekarang, ketika kita perlu pelayanan, tidak seperti 2 tahun lalu, tidak seperti sebelum tahun 20 atau masih tahun 19, ya. Kita gampang menemukan pendeta, saudara. Di mal-mal itu ibadah, pendetanya banyak, ya. Saudara gampang mendapatkan hamba Tuhan. Tapi sekarang tidak, ya. Karena itu saya sarankan saudara tetap terdaftar dalam satu komunitas gereja. Ya. Artinya kalau terdaftar apa? Kita dicatat, ya. Kita oh iya itu jemaat di sini, ya. Ketika kita butuh bantuan doa, ketika kita butuh pelayanan, ya, ada kedukaan, gereja akan melayani, saudara, ya. Tetapi ketika kita tidak terdaftar, sekarang banyak, ketika tidak terdaftar, keliling cari pendeta. Pendeta sekarang itu dicari loh, saudara. Seperti kitab Amos nanti katakan, ya, orang akan lari ke timur, ke barat, utara, selatan.
mencari firman Tuhan, mencari hamba Tuhan, mencari pendeta, cari gereja, sudah nggak ada, ya. Nah, sekarang aja sudah mulai. Kemarin saya baru dapat cerita seorang hamba Tuhan, ya. Ketika Natal kemarin, ada satu ibu itu sudah lama nggak pernah datang ke gereja ini, ya. Jadi ketika Natal kan kita biasa ada bagi-bagi hadiah buat ibu-ibu janda, ya. Nah, ketika Natal ibu ini datang. Lalu ketika bagi-bagi hadiah, namanya tidak disebut karena dia sudah tidak terdaftar, ya. Dia marah-marah, saudara. Ini gereja tidak punya kasih, ya. Loh, kan ibu sudah tidak ibadah lagi di sini. Kemana ibu? Tahun-tahun kemarin kemana? Tapi dia ngoceh, dia marah-marah. Dia teriak-teriak, dia marah-marah sampai hamba Tuhan itu menangis, ya. Nah, saudara, itu yang terjadi, ya. Jadi ketika kita tidak aktif, ya. Ketika kita tidak aktif dalam satu komunitas, saudara, ya. Sorry, saya katakan ini, ya. Ya kita ketika kita butuh, ya. Ketika kita butuh pelayanan, butuh hamba Tuhan. Itu sebabnya saya katakan kita penting berada dalam satu komunitas, ya. Di situ kita bisa saling menguatkan, kita terlihat satu dengan yang lain terlihat kan. Kalau komunitas kita kecil, ya saudara, kita bisa lihat, saya juga bisa tahu, ya. Siapa-siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nah, kembali kepada tema kita tadi, ya. Jadi kita lihat Abraham, kembali saya katakan dia tidak marah. Apa yang saudara rasakan tahun-tahun pandemi ini? Tuhan nggak tolong kita? Pengharapan saya kemarin-kemarin nggak jadi kenyataan? Tetapi dalam pasal 18, Tuhan spesifik datang, ya, spesial datang kepada Abraham dengan semua kekuatan, dengan sebagai Allah Tritunggal itu datang kepada Abraham dan memperbaharui perjanjiannya dengan Abraham, ya. Ayat 10 tadi kita baca, ayat 10 saya bacakan ulang, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya, ya. Nah, kita lihat dalam ayat 10 ini secara khusus Tuhan berkata kepada Abraham, tahun depan waktunya seperti ini, engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ini janji, ya. Janji yang memberikan pengharapan kepada Abraham. Tahun depan, waktunya disebutkan. Kalau dalam pasal-pasal sebelumnya, Tuhan hanya berkata, engkau akan memiliki keturunan. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, ya. Tapi dalam pasal 18 ayat 10, Tuhan secara spesial berkata, tahun depan, waktunya seperti ini, ya. Sarah akan mempunyai anak. Dia sudah tua, dua-duanya sudah tua, saudara. Saya bacakan dalam Roma 4 ayat yang ke-18, ya. Paulus mengutip di sini, Roma 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ini berkata sekalipun tidak ada dasar, saudara, tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk berharap. Abraham tidak ada dasar lagi, tidak ada alasan lagi untuk berharap. Kenapa? Pertama, usianya sudah tua. Secara usia dia sudah tua, istrinya sudah tua. Ya, dia sudah mendekati 100 tahun, Sarah sudah 90 tahun. Secara usia tidak mungkin lagi bisa hamil, bisa punya anak. Tidak ada dasar, saudara. Ya. Secara medis, Sarah ini sudah menopause. Tidak mungkin lagi bisa hamil.
sudah kakek nenek, sudah menopause, sudah tidak ada harapan. Ya. Tetapi ayat ini dalam Roma 4 ayat 18 berkata, sekalipun tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ya. Apa yang sedang kita alami, saudara? Ya, mungkin saudara pikir saya tidak dasar untuk berharap lagi. Harapan saya sudah hilang. Harapan saya sudah mati. Ya, 2 tahun lalu saya punya harapan begini. Saya sudah berdoa, sudah berharap kepada Tuhan, tidak jadi kenyataan. Tahun lalu saya buat lagi perjanjian, saya berharap lagi kepada Tuhan, tidak jadi kenyataan. Tidak ada dasar lagi. Tidak ada dasar, tidak ada alasan lagi untuk saya berharap. Ngapain? Ya. Tetapi belajar kepada Abraham, saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya, berharap juga dan percaya. Ini kesekian kalinya, ini ketiga kalinya Tuhan berbicara kepada Abraham, engkau akan punya anak, tahun depan seperti ini, waktunya seperti ini. Ya, pengharapannya diperbaharui, saudara. Ya. Pengharapan yang hilang itu dikembalikan. Pengharapan yang mati itu dihidupkan kembali oleh Tuhan ke dalam hati Abraham. Ya, ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan ini harus ada dalam hidup kita, saudara. Ya. Walaupun tubuhnya, dia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, tapi imannya semakin diperkuat, ya, imannya semakin naik ke hadapan Tuhan. Firman Tuhan Jumat lalu Bapak Ramli sampaikan, iman yang mengalahkan dunia. Hebat ya saudara, anak-anak Tuhan itu sebenarnya dijadikan orang-orang yang hebat. Iman kita bisa mengalahkan dunia. Dunia apa? Iman kita itu bisa mengalahkan dunia. Ada dunia kerja, dunia dagang, dunia usaha, ya. Ada dunia keluarga, dunia anak-anak, ya. Yang semuanya penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan yang harus dihadapi. Tapi dikatakan iman anak-anak Tuhan itu akan mengalahkan dunia, ya. Dunia yang sedang kita hadapi dengan berbagai tantangannya, kesulitannya, kita akan menjadi orang yang menang, ya. Kalau iman kita tidak menjadi lemah, bahkan semakin diperkuat. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya, ini yang harus ada juga dalam hidup kita ya, saudara. Terhadap janji Allah itu jangan bimbang. Jangan bimbang karena ketidakpercayaan. Apa iya sih Tuhan bisa nolong, kemarin aja enggak? Jangan bimbang, ya. Sebab suratan Yakobus katakan, orang yang bimbang jangan berharap menerima janji Allah. Ya. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, ya. Iman kita perkuat. Seperti apa yang Bapak Ramli sampaikan kemarin, ya. Iman itu semakin ditambah, semakin diperkuat. Sebab iman kita itu luar biasa, saudara, ya. Iman yang bergantung kepada Tuhan. Iman yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan itu akan mengalahkan dunia. Dunia apa yang sedang kita hadapi, ya. Dunia apa yang sedang kita hadapi. Saudara yang tahu, dunia kesulitan apa yang sedang kita hadapi. Ya. Ketika kita punya iman yang tidak goyah, yang semakin diperkuat, iman itulah yang akan mengalahkan kita. Iman itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Ayat 21, dengan penuh keyakinan,
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ya. Jadi anak Tuhan jangan bimbang ya saudara. Percaya kita semakin teguh, iman kita harus semakin diperkuat, ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melakukan, Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ayat yang ke-22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Percaya kita, iman kita, ketergantungan kita kepada Allah itu dikatakan diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Sulit nggak Abraham menerima janji itu? Berat nggak masa-masa yang harus dia hadapi? Ya, 9 bulan 10 hari ketika Sarah hamil itu berat nggak? Susah nggak saudara? Jangankan Sarah yang sudah setua itu, 90 tahun, ya, yang masih muda-muda aja ketika hamil itu berat, ya, susah. Melewati bulan demi bulan itu bukan satu perjalanan yang gampang, ya. Tetapi dikatakan terhadap janji Allah dia tidak bimbang, dia lakukan, ya. Bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Allah, sebab imannya itu diperkuat, malah diperkuat imannya itu, ya. Kesanggupan itu Tuhan berikan untuk mereka melewati pasangan kakek nenek ini ya saudara, untuk melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Bisakah kita bayangkan? Kalau hanya sekedar membaca, kita akan membaca terus. Hebat Abraham ya. Tapi ketika kita renungkan, hari-hari yang mereka jalani dalam masa kehamilan itu, bukan satu hal yang mudah, ya. Tetapi karena mereka berharap, Abraham mau berharap, sekalipun tidak ada dasar dia tetap berharap, ya. Nah, berharapnya Abraham itu, percayanya Abraham itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, ya. Hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena itu Abraham dan Sarah dapat melewatinya hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, sampai kepada hari Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, harapan itu menjadi kenyataan, saudara. Kalau sekarang ini saudara punya harapan, ya, harapan saya sudah mati, nggak usah lagi lah berharap. Jangan, perbarui harapan kita, ya, perbaharui harapan kita, hidupi pengharapan itu, saudara. Abraham dan Sarah menghidupi pengharapannya, ya. Kalau kita pengharapan itu belum jadi kenyataan, berarti dia masih dikandung, ya, masih di dalam masa kehamilan. Nah, hidupi, ya, hidupi pengharapan itu, dijaga pengharapannya. Abraham dan Sarah harus menjaga kehamilan mereka, ya. Resikonya besar karena mereka sudah tua. Pengharapan kita dijaga, saudara, ya, dijaga, dihidupi, dirawat. Kapan waktunya harus ke dokter, cek, ya. Cek janinnya, ya, cek pengharapan saudara. Dengan cara apa? Ibadah kepada Tuhan, ya. Di dalam ibadah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Ada sesuatu yang harusnya kita dapat, ya. Ada remah-remah yang kita dapat. Remah-remah dari firman Tuhan. Oh, ini buat saya ini. Oh, terima kasih Tuhan. Sebenarnya saya sudah tidak mau berharap, tapi pengharapan saya dihidupkan kembali. Itu seperti orang hamil yang cek ke dokter, saudara. Lihat kondisi janinnya. Lihat letak janinnya, masih bagus enggak? Lihat pertumbuhan janinnya, masih bagus enggak? Nah, kita seperti itu. Pengharapan itu seperti sesuatu yang kita kandung, ya, sampai waktunya akan menjadi kenyataan. Ya. Di dalam ayat yang ke-24, ayat 23 saya mulai baca. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati.
kata-kata hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran bukan cuma untuk Abraham. Itu masih relevan sampai saat ini, saudara. Ya, perkataan itu masih relevan sampai saat ini. Hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran untuk kita juga, Paulus katakan. Untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Ya, ketika kita punya iman, kita punya percaya, kita punya pengharapan kepada Tuhan, hal itu diperhitungkan sebagai apa? Kebenaran. Kebenaran itu penting dalam hidup kita, saudara. Ya, kebenaran itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, kebenaran itu tidak bisa kita dapatkan dengan mudah, tapi dengan satu perjuangan. Kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, percaya kita, harap kita itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan pengharapan itu pada waktunya akan menjadi kenyataan. Kalau baru 2 tahun belum apa-apa, saudara. Ya, Abraham 25 tahun, saudara. Masih mau menunggu 25 tahun? Abraham 25 tahun berharapnya. Ya, baru jadi kenyataan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu sebenarnya tidak dikecewakan, saudara ya. Tetapi belajar kepada Ayub apa? Takut akan Tuhan menjadi pegangan kita, kesalehan kita itu menjadi pengharapan. Ya, kalau percaya kepada Tuhannya hanya sekedar-sekedar, cari Tuhannya cuma kalau sempat atau kalau mau, kalau lagi mood, ya, kalau lagi bete nggak mau cari Tuhan, kalau lagi marah dengan seseorang nggak mau cari Tuhan, ya. Kalau lagi clash dalam keluarga, dalam rumah tangga, nggak mau cari Tuhan, loh kok Tuhan yang disalahin? Dulu Bapak Gembala suka bilang gitu, kok Tuhan yang disalahin? Ya, ketika kita lagi tidak mood, lah kok Tuhan yang disalahin? Ayo ikut Zoom, enggak kenapa? Lagi enggak mood. Kok Tuhan yang disalahin ketika enggak mood? Jangan ya saudara, kita harus menghidupkannya ya, kesalehan itu harus dihidupkan dalam hidup kita, karena kesalehan kita artinya menerapkan hukum firman Tuhan dalam hidup kita ya, itu menjadi pengharapan. Kalau kita tidak menjalankan kehidupan yang saleh, yang sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan berharap menjadi kenyataan. Ya. Saya baca dari Zakaria pasal 9 ayat yang ke-12. Zakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Ya. Dalam kitab Zakaria kita tahu orang Israel itu sedang berada dalam tahanan. Tetapi firman Tuhan katakan, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Biasanya orang-orang yang berada dalam tahanan tidak punya harapan, saudara. Ya, begitu susahnya hidup di dalam tahanan, sudah tidak ada harapan. Ada orang yang tidak ingin hidup lagi. Ada orang yang ingin menghabisi hidupnya. Tapi firman Tuhan katakan, hai orang tahanan yang penuh harapan, kembalilah ke kota bentengmu. Ya. Ada satu waktu di mana orang-orang tahanan itu akan mendapatkan kelepasan. Kalau kita seperti orang sedang berada dalam tahanan, sekarang ini ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi satu waktu, firman Tuhan katakan, kembali ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Kalau nggak punya harapan, nggak akan kembali, saudara ya. Karena firman Tuhan katakan, aku pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Saya percaya firman Tuhan, ya. Dengan bertekun, dengan beriman, dengan menerapkan kehidupan yang saleh, dengan takut akan Tuhan, apa yang hilang itu akan diganti, saudara. Ya, apa yang hilang di tahun-tahun yang lalu itu akan diganti 2 kali lipat. Ya,
Puji Tuhan ya. Apa yang hilang itu akan diganti 2 kali lipat. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Ayat ini dimulai bersukacitalah dalam pengharapan, koma, tidak titik. Sabarlah dalam kesesakan. Ya. Jadi di dalam berharap itu ada kesesakan. Tetapi firman Tuhan, Paulus katakan bersukacita dalam pengharapan. Dalam penantian itu kita harus bersukacita. Lalu sabar dalam kesesakan. Lalu bertekunlah dalam doa. Ya. Kalau kita hanya berharap, Tuhan berharap, kita tidak lakukan apa-apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita? Bertekunlah dalam doa, bersekutulah, ya cari Tuhan maka kamu akan hidup. Kitab Hagai katakan, ya itu bagian kita. Bertekunlah dalam doa, ya. Hari-hari ini apa yang menjadi pegangan kita, saudara? Ya, kepada siapa kita menggantungkan harapan kita? Tahun baru, harapan baru. Tapi harapan itu kepada siapa kita gantungkan, saudara? Kepada kekayaan kita? Kepada harta kita? Dia akan hilang dalam sekejap. Kepada suami, kepada anak, kepada istri, ya. Manusia bisa berubah, saudara. Kepada siapa kita gantungkan harap kita? Ya. Satu-satunya hanya kepada Tuhan. Abraham tidak dapat bergantung kepada kekayaannya. Abraham kaya loh, saudara. Kekayaannya tuh luar biasa, kaya. Dia tidak dapat berharap kepada kekayaannya. Ya. Amsal Sulaiman 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya. Pada hari kemurkaan, pada hari kesusahan, pada hari bahaya, harta tidak berguna, saudara, ya. Lihat kemarin terjadi gempa di Banten itu, sampai di Jakarta dirasakan oleh orang-orang yang ada di gedung-gedung tinggi. Apa yang mereka lakukan? Berlarian turun. Ya, ada yang tinggalkan tasnya, tinggalkan bawaannya. Ada juga yang sempat bawa bawaan gitu ya. Tetapi pada hari kemurkaan, pada hari bahaya, harta tidak berguna, saudara. Ya, 2 tahun pandemi ini mengajarkan banyak hal dalam hidup kita. Apa sih kekuatan manusia? Firman Tuhan berkata, ya, sekali lagi akan diguncangkan bumi ini. Ketika Allah mengguncangkan bumi ini, apa yang dapat dibuat oleh manusia? Baru dikasih getaran sedikit ini, saudara, ya. Dengan adanya pandemi ini baru belum digoncang, dikasih getaran sedikit. Manusia sudah tidak dapat berbuat apa-apa, ya kan? Manusia sudah terpuruk, ya, terpuruk. Minggu lalu yang kami ada di Bali sepi, saudara, Bali. Ya, Bali sepi. Biasanya itu kafe-kafe tempat bule-bule nongkrong itu kan, kalau kita jalan, bule di sana, bule di sana, orang-orang jalan ya, tapi sepi, saudara. Nataru kemarin agak ramai sedikit. Sebelumnya mereka menjerit, ya. Dari mana mereka akan hidup? Dari mana mereka bisa makan? Sepi. Terpuruk, hanya dikasih getaran sedikit oleh Tuhan. Apalagi kalau Tuhan menggoncangkan bumi ini, saudara. Ya. Akan ada waktunya. Tuhan akan menggoncangkan bumi ini, ya. Ketika itu digoncang, saudara, apa yang harus menjadi pegangan kita? Apa yang ada padamu, kitab Wahyu katakan, pegang itu teguh-teguh, ya. Apa yang ada pada kita, pegang kepada harta kekayaan? Gak bisa, saudara, ya. Pegang kepada rumah kita yang bagus, ketika gempa itu roboh seketika, hancur lebur, tidak ada yang dapat dipertahankan, ya. Apa yang dunia
beri. Apa yang ada di dalam dunia tidak ada dipertahankan. Satu hal yang bisa kita pertahankan adalah iman, percaya, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Itu pegang teguh-teguh, ya. Karena pada hari murka, kekayaan tidak berguna, ya. Nah, sebab itu saudara, pagi ini mari kita gantungkan harapan kita itu kepada Tuhan, ya. Punyai harapan yang baru, punyai iman yang diperkuat, ya. Jangan bimbang, percaya kita itu, jangan bimbang. Satu lagi, jangan marah sama Tuhan, ya. Ayo yang sudah marah sama Tuhan kembali bertobat. Satu waktu kita butuh Tuhan. Sekarang mungkin masih kuat. Saya nggak butuh Tuhan, sekarang masih kuat. Tapi satu waktu ketika kita terpuruk, tidak ada daya lagi, tubuh lemah, siapa yang saudara cari? Tuhan, ya. Sebab itu masih kuat, masih sehat, ayo cari Tuhan, ya. Ayo kita beribadah kepada Tuhan, ayo tetap bersekutu kepada Tuhan, ya. Supaya saatnya kita butuh, Tuhan datang, tangannya datang menjamah kita, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua, Tuhan memberkati kita, jangan takut untuk berharap, dan jangan berhenti untuk berharap, ya. Tuhan memberkati kita semua dalam segala pekerjaan kita, usaha kita, keluarga, rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi ini, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di Zoom ini Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur karena kami masih ada di dalam Tuhan. Dengan segala kondisi yang kami hadapi Tuhan, kami tetap ada di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pengharapan kami tidak sia-sia. Pengharapan kami tidak mengecewakan, sebab Engkaulah yang menjadi pengharapan kami. Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami satu-satunya. Engkau akan memberi kami kekuatan baru, semangat baru, sukacita baru. Di tahun yang baru ini, kami akan jalani hidup kami dengan tetap berpegang kepada Engkau, takut kepada Engkau, dan tetap menaruh harap kami hanya kepada Engkau. Tuhan, berkati semua kami. Berkati rumah tangga, keluarga-keluarga, pasangan-pasangan, suami, istri, Engkau berkati Tuhan. Kalau ada masalah di dalam keluarga Tuhan, mari Engkau tolong, Engkau campur tangan Bapa. Jangan sampai terjadi perpisahan, perceraian Tuhan Yesus. Dialah kuasa Tuhan yang memegang setiap anak-anak Tuhan, yang menjamah setiap hati anak-anak Tuhan. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan bekerja melingkupi setiap rumah tangga di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami ada di dalam pandangan mata-Mu. Tuhan berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, setiap usaha-usaha dagang, Tuhan Kau berkati. Berkati anak-anak muda kami, berkati anak-anak remaja, berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Semua kami percayakan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan-Mu di kebaran lama ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami terima berkat daripada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.